Ini aku akan makan bekal yang aku bawa. Apakah kalian tertarik kalau aku bikin what's in my bag? Offline lagi jam 2:30. Ada yang tahu ini nggak? Anak psikologi pasti tahu nih alat tes dengan kotak kayu ini. Lagi rame guys, psikolog di Fajra. Hai teman-teman, karena banyak yang tanya ke aku gimana cara aku bikin to-do list kegiatan harian, Google Calendar aku gimana. Hari ini aku bakal tunjukin ke kalian tutorial bikin to-do list lewat Google Calendar. Kebetulan banget untuk aku kerja besok aku belum buat, dan biasanya itu aku buatnya H-1. Jadi sekarang itu tanggal 8 Juli 2025 jam 9 malam 10 malam. Biasanya jam segini nih aku buat to-do list untuk kerja aku besok tanggal 9 Juli. So, kita akan mulai ya untuk tutorialnya. Biasanya sedikit tutorial dulu. Yang udah ada di jadwalku itu adalah jadwal klien. Besok tuh aku ada 3 klien, 2 klien offline dan 1 klien online. Dan biasanya klien ini jadwalnya udah aku masukin kayak dari jauh-jauh hari. Karena setiap aku dapat informasi klien dari biro aku, pasti aku langsung masukin kalender biar nanti jadwalnya nggak nabrak. Cara bikin jadwalnya gampang banget sih. Mungkin kalau kalian udah familiar sama Google Calendar, udah biasa ya. Biasanya aku bikin jadwal klien itu, ini contoh ya, aku namain tuh pasti sama semuanya. Konseling dan psikoterapi, tergantung bironya apa. Kalau Fajra Gandaria, aku tulis Fajra Gandaria. Kalau misalnya tulis DRK, ya aku tulis di ruang konseling. Kecuali di biro aku yang 1%. Kalau biro aku yang 1% itu, setiap ada klien, dia automatically pasti masuk langsung ke kalender aku. Jadi bukan aku yang buat. Kalau biro aku yang konselingnya offline, biasa itu Fajra sama DRK, ya aku buat sendiri. Misalnya ini contoh aja ya. Misalnya Fajra Gandaria. Ya udah aku buat kayak gini. Typo kan? Ya udah aku buat kayak gini, misalnya jam 9 contoh aja ya. Nah biasanya kalau offline pasti aku kasih location, misalnya aku bilang kalau Canda itu di Canda Coffee di Hajinawi, aku masukin. Biasanya warnanya aku ubah jadi warna biru kayak gini. Dan deskripsi ini tuh nanti ini semua data klien. Data klien tuh di sini. Gitu. Terus udah deh, save. Cuman kayak gitu aja teman-teman. Cuman karena ini kan contoh aja ya, besok aku nggak ada klien, yang udah fix itu 3 ini. Dan aku nggak akan buka kalendernya ya, karena ada data kliennya, confidential, rahasia. Tapi biasanya kalau aku udah tahu, oh besok aku ada 3 klien, apalagi spesifik ada klien offline, pasti aku butuh bikin jadwal to-do list. Yang aku lakukan pertama kali adalah, kalau aku tahu nih aku harus nyampe jam 10.30 di Canda Coffee, aku biasanya prepare waktu on the way itu 2 jam. Walaupun sebenarnya dari tempatku ke kantor nggak 2 jam ya, cuman aku rasa tuh kita harus selalu on time. Jadi untuk jaga-jaga, caps lock. Jadi untuk jaga-jaga, aku pasti 2 jam sebelum. Jadi aku tulisnya OTW office, aku tandain warna abu-abu, tapi ini bebas banget ya. Aku sukanya kalau on the way itu aku tandain abu-abu. Terus misalnya karena aku udah tahu, oh aku harus on the way jam 8.30, berarti aku harus siap-siap dari jam berapa ya? Karena besok aku akan ngevlog dan kayaknya pun aku akan bikin bekal sarapan, aku pun prepare-nya 2 jam sebelum. Jadi biasanya ini aku tulis bangun dan siap-siap. Untuk warnanya tetap warna pink aja kalau kegiatan personal. Biasanya tuh habis klien aku langsung bikin laporan. Butuh waktu sekitar 30 menit kalau singkat gitu ya. Dan aku kasih waktu aku untuk pastinya makan. Ini aku akan makan bekal yang aku bawa. Terus ini terjadi juga di sini. Kalau klien reporting, karena aku udah tahu akan klien reporting 3 kali, berarti gitu kan ya. Jadi aku tinggal duplicate aja, taruh di sini. Dan untuk klien aku yang ini nih, yang 2 jam ini tuh dia assessment. Biasanya kalau assessment aku nggak akan ngelakuin client reporting, karena pasti aku harus panjang proses buat laporannya, bukan laporan singkat. Jadi ya udah kelar klien, karena malamnya aku akan ketemu temenku untuk makan malam. Jadi aku akan tulis ini sebagai on the way aja. Besok tuh aku mau makan di Lotte, jadi aku tulis OTW Lotte gitu. Oke, udah kelar ini. Ini aku makan sama temanku, udah aku masukin jadwal karena emang bikin jadwalnya jauh-jauh hari. Terus on the way deh.
pulang ke rumah kayak gini. Terus anggaplah ini tidur, mandi, istirahat, dan oke, gitu aja sih teman-teman buatnya. Sangat amat simple ya. Apalagi kalau Google Calendar kalian itu connect gitu ya, connect ke handphone kayak gini. Jadi menurut aku enak banget, akan ada notifikasinya gitu kan. Udah deh, dan Kucing aku teman-teman, dan udah kelar tadi kan bikin jadwal. Langsung biasanya aku siap-siap itu sih, siap-siap kayak rapihin tas untuk besok, jadi nggak gedebak-gedebuk, apalagi besok kan ngevlog ya. Takutnya ada barang yang ketinggalan dan lain-lain, jadi pasti aku udah prepare dari awal sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tertarik kalau aku bikin what's in my bag? Siapa tahu kalian tertarik juga ya. Karena besok aku ada assessment juga atau tes psikologi. Biasanya aku pasti bawa map aku juga. Ini udah berat banget sih. Seneng liatnya karena berarti banyak kasus yang aku lagi tangani menggunakan tes. Oke, tasnya udah ready di sini. Jadi besok pagi tinggal dibawa aja. Gitu. See you tomorrow. good morning, layaknya manusia pada umumnya, aku pun kalau di pagi hari pasti akan memulai hariku dengan cek handphone dulu, terutama cek WhatsApp sih, apalagi kalau hari ini padat, takutnya kayak ada klien yang cancel ataupun reschedule. Ini dilanjut dengan aku beresin kamar, karena aku tuh gak bisa banget ninggalin kamar aku tuh berantakan sebelum kerja, terus kasih makan kucing-kucing aku, dan masak untuk bekal. Hari ini bekal aku yang simple aja, yang masaknya cepet, yaitu aku ceplok 2 telur sama aku masak 1 bungkus mie porang biar lebih low calories. Padahal sebenarnya aku nggak bisa banget guys, karena tipe makan aku tuh omat, kalau teman-teman tahu one meal a day. Jadi aku pilih makan 1 kali dengan porsi yang banyak gitu, dan kadang di mix juga sama intermittent fasting. Cuma karena maleman itu aku bakal dinner sama temanku dan pasti makannya banyak ya, namanya ketemu teman. Jadi ya udahlah, at least tuh beberapa kalori aja yang bikin aku terisi perut. Dan langsung aja deh aku lanjut mandi, siap-siap, dandan, pokoknya prepare biar nanti juga moodnya bagus kalau penampilannya juga maksimal untuk kerja hari ini. Udah siap-siap, sebenarnya ini juga udah agak telat, jadi mau langsung berangkat aja, ketemu di biro. Hari ini aku kliennya di ruang meeting dulu. Jadi kliennya kan ada 3 ya. Yang pertama di ruang meeting, karena ada psikolog lain di ruang utama. Tapi nanti kita room tour lagi ya. Mungkin nanti aku juga room tour ruang meetingnya. Cuman gini sih sebenarnya. Simpelnya, ini bentar lagi mau mulai klien. Kliennya lagi isi data dulu. Tadi nggak sempet videoin on the way masuknya karena hektik. Tapi ini, nanti get back lagi ya. Halo, ini Lira, admin Fajra guys. Sekarang aku pindah dari praktik di ruang meeting ke ruang konseling, karena seperti yang aku bilang hari ini tuh cukup banyak psikolog yang praktik, jadi harus gantian-gantian posisi ruangannya. Berdasarkan apa dapat ruang meeting ataupun ruang konseling, balik lagi sih berdasarkan availability dan biasanya yang duluan aja siapa gitu. Tergantung lah ya, tapi dua-duanya nyaman. Makannya yang simple dan cepat aja, karena nanti malam mau dinner di luar kan. Masaknya di mika kayak gini biar bisa langsung dibuang. Nah, ini ruangan konseling. Aku udah pernah room tour kan ya waktu di episode 1. Jadi episode 2 ini lihat sekilas aja ya teman-teman. Masih sama sih. Tadi aku udah konseling 1 klien jam 10.30, tadi sampai jam 12. Nah sekarang ada klien online jam 1, sama nanti ada klien offline lagi jam 2:30 sampai jam 2 jam dia, sampai 4:30. Karena hari ini tuh full tes psikologi. Jadi
energinya harus oke. Tadi yang penting udah makan siang, dan makan siangnya kalau menurut aku sedikit aja, jadi nanti makan beratnya, heavy-nya itu sekalian dinner. Ini baru kelar sesi konseling online, dan ini 2:30 langsung ada klien lagi. Ini udah jam 2. Aku mau ngebut dulu, take a break, nafas, ke kamar mandi, dan lain-lain, baru nanti akan mulai sesi lagi. Untuk sesi terakhir di hari ini, aku buat settingnya jadi kayak gini, karena akan tes psikologi. Biasanya kan di sini ya, teman-teman ya. Kalau aku konseling biasa tuh biasanya di sini, dan tempat aku duduknya tuh di sini. Cuman karena mau tes jadi di sana. Ini ada yang tahu ini nggak? Anak psikologi pasti tahu nih alat tes dengan kotak kayu ini. Nah, jadi kalau buat tes psikologi di sana. Tapi bisa juga biasanya di ruang meeting juga bisa sih. Tapi hari ini lagi cukup padat, psikolog kayak Fajra dari tadi penuh, jadi kita tuker-tukeran tempat. Kalian lihat parkirannya sebanyak ini. Fajra today crazy. Oke, kalau gitu aku bernafas dulu sebelum mulai sesi selanjutnya. Yuklah kita berjalan dikit keluar ruang konseling. Seperti biasa ya teman-teman, layaknya ruangan praktik, di depan pintu tuh pasti ada data siapa nama psikolog yang lagi praktik. Jadi ini bisa diganti-ganti namanya ya. Jadi kalau ada dari kalian yang mau konseling sama aku terus nggak tahu dapetnya ruang konseling atau ruang meeting, lihat aja di bagian namanya. Dan by the way, Fajra juga punya ruang sholat ya. Jadi buat kalian yang beragama Islam bisa banget sholat di sini. Plus kamar mandinya juga nyaman, terus estetik, tersedia sabun, mouthwash, apapun itu di kamar mandi ini. Oh, Kanisa. Halo Rahel. Ini lagi rame guys, psikolog di Fajra. Biasanya kan aku sendokir, sekarang rame. Iya. Let's go. Cabut. Capek. Maaf ya guys, aku ambilin snacknya. Ini gimana dong? Apa? Iya tuh enak banget lagi. Ya udah duluan ya Kak Nisa, cabut. Rahel, Lir, Michelle, say hello. Aku lagi bikin vlog. Hello. Dadah guys. Seneng banget kan, lagi rame hari ini tuh Fajranya. Karena tuh kadang namanya psikolog ya, kita kan pekerjaannya lebih individualis, jarang ketemu psikolog lain. Makanya seneng nih hari ini rame. Mau keluar yang paling ujung bisa nggak ya? Oke, oh gampang bisa deh. Makasih Mas. On the way ke Lotte, macet banget dan jujur lumayan draining sih. Hari ini padat, dan seperti biasa kalau on the way-nya jam 5 pasti macet ya kan. Baru kelar dari Lotte. Sekarang jam 21.35, aku baru mau pulang. Kayaknya nyampe rumah sekitar jam 22.52. Oke, on the way. Nyampe rumah. Udah gitu aja untuk hari ini. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka Day in My Life, like, comment, share, dan subscribe. Nanti aku buat episode selanjutnya. See you on the next video.